Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Najib Pradana. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tutorial mengenai MVVM, membuat aplikasi simple, aplikasi catatan dengan menerapkan MVVM dan dependency injection. Jadi untuk di video-video sebelumnya, part-part sebelumnya, teman-teman sudah bisa membuat aplikasi dengan menerapkan MVVM ya teman-teman ya. Nah, ini udah tampilannya udah seperti ini. Yang sebelumnya itu sudah sampai menghapus seperti itu. Nah, untuk yang edit saya akan lewati yang edit. Itu mungkin bisa jadi dalam tanda petik untuk tugas teman-teman ya untuk membuat activity editnya seperti itu ya. Caranya cukup mudah sih teman-teman. Jadi tinggal gunakan yang add not activity saja, kemudian tapi untuk modenya mode edit seperti itu. Silakan teman-teman explore sendiri untuk materi yang tentang editnya. Untuk sekarang kita langsung lompat aja ke materi dependency injection teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti dari codingan MVVM yang kita sudah bikin, kita pengen menerapin dependency injection. Dependency injection seperti itu. Kita di sini menggunakan Dagger Hill. Sebenarnya untuk menerapkan dependency injection itu bisa kita lakukan dengan kita membuat suatu dependency injection sendiri. Cuma sudah ada library yang lebih powerful yang bisa kita manfaatkan. Jadi ya kita ngapain bikin sendiri dari awal, mending gunain yang sudah ada, yang sudah banyak kontributornya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kalau teman-teman lihat di GitHub saya, di sini ada di final project. Ini sudah ada untuk penambahan dependency injection. Kita menggunakan Dagger Hill ya nanti ya teman-teman ya. Sebenarnya apa sih fungsi dari dependency injection? Jadi simpelnya adalah dependency injection itu untuk mempersingkat kode kita teman-teman. Tujuannya itu mempersingkat kode kita untuk lebih maintenance kodenya lebih enak seperti itu. Kemudian ada untuk kerja tim juga lebih enak seperti itu. Jadi contoh simpelnya seperti ini. Kalau teman-teman kemarin perhatikan di list node activity dan add node activity itu ada satu metode yang sama persis dan itu kita gunakan dua kali di sini dan di sini, yaitu setup view model, yaitu function setup view model. Nah, ini padahal isinya sama teman-teman, sama persis seperti itu. Isinya sama, tapi kita gunain di dua activity dan itu jelas-jelas codingannya jadi double seperti itu teman-teman ya, boilerplate ya. Jadi mubazir gitu. Kenapa kita bikin dua fungsi yang sebenarnya sama? Kita bikin masing-masing seperti itu. Nah, dengan adanya nanti dependency injection, fungsi-fungsi yang misalnya kita itu akan dipakai di setiap kelas, itu kita cukup bikin satu kali saja teman-teman di atas. Nah, untuk ini ada ilustrasi teman-teman. Ini ada ilustrasi sedikit yang tadi saya coba cari tentang dependency injection, ketemu gambar ini lumayan bagus. Jadi ketika kita ngodingnya masih manual, itu sebenarnya ya jadi bikin aplikasi jadi. Contohnya ini kita nggak menerapkan dependency injection jadi seperti itu. Kita nggak menerapkan MVVM juga jadi seperti itu kan. Tapi ketika ada sesuatu pattern yang kita atau suatu teknologi itu ada, pasti ada maksudnya dong seperti itu. Nah di sini dependency injection contohnya seperti ini. Ketika tidak kita katakan yang tadi yang kita sudah bikin itu namanya tradisional, yaitu fungsi utama terus ini ada fungsi-fungsi di bawahnya seperti itu. Nah, katakanlah seperti inilah. Contohnya, misal ini juga dipakai di sini, ini juga dipakai di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi karena ini nggak bisa, contohnya tadi setup view model itu, dia harus jadi suatu function. Dan function ini juga sama ada di add node activity. Seperti ini. Jadi dia akan saling ketergantungan teman-teman. Saling ketergantungan dan bisa aja itu boilerplate. Artinya kode itu sama tapi diulang-ulang di setiap kelas. Di activity diulang-ulang. Padahal isinya sama. Nah, dengan adanya dependency injection, setelah main itu ada suatu kelas atau suatu
wadah lah yang bisa di sini itu kita naruh fungsi-fungsi yang sering dipanggilin di setiap activity di bawahnya atau kelas-kelas di bawahnya seperti itu. Jadi kita bikin global seperti itu. Kita bikin global, bikin di atas biar kelas-kelas atau objek-objek di bawahnya ini atau function-functionnya ini tinggal mengambilnya saja dari atasnya seperti itu. Dan antar kelas ini itu bisa saling bertukar seperti itu. Jadi fungsinya tetap satu teman-teman. Jadi nanti kita akan setup view model, not view model ini satu kali saja teman-teman. Jadi tidak perlu ada di sini, di add not activity, di sini juga ada add not activity. Bayangin, kalau misalnya ada 100 activity, berarti kita itu nuliskan sesuatu hal yang sama di dalam 100 activity itu. Nah, itu gunanya dependency injection. Dependency injection nanti kita ubah untuk setup view modelnya itu dijadiin di atas. Jadi nanti kalaupun ada 100 activity atau 100 kelas atau apa ya tinggal panggil aja. Ini udah terintegrasi oleh dependency injection. Ya, kita menggunakan Dagger Hill. Itulah konsep sederhananya dependency injection itu teman-teman. Yaitu untuk mempermudah kerja kita. Bayangkan kalau misal tim teman-teman itu ada lebih dari berapa orang, misalnya lebih dari 10 orang, itu kan ketika bahasa komunikasi dengan tim yang lain, oh ini harus dimasukin ke dalam setiap activity ya, nah itu kan akan sangat repot. Tapi kalau kita sudah mengsetnya itu di dependency injection, orang-orang itu akan oh ini bisa saya panggil, bisa saya panggil, bisa saya panggil. Seperti itu teman-teman, konsep dasarnya ya, konsep dasarnya dari dependency injection. Oke, kita langsung aja untuk ngoding dependency injection-nya. Jadi, teman-teman bisa buka di Gradle ya. Kemudian di sini ada build Gradle, itu sudah ada versi dependency injection. Kita menggunakan Dagger Hill, kemudian ini ada ketentuannya, ada package yang harus kita implement. Kemudian di sini di atasnya perlu kita tambahkan keperluan dari dependency injection-nya. Ini saya tahu dari mana? Dari dokumentasi ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi dari dokumentasinya dagger.hill.android.plugin. Oke, kita coba sync. Ada error. Oh, oke. Ada satu yang kurang sepertinya di sini nih. Oke, di build.gradle yang levelnya project, jadi ada dua ya, modul sama project. Yang levelnya project kita perlu nambahin juga. Nah, saya copy paste aja dari source code saya teman-teman yang sudah ada nih. Final project, kemudian di sini build gradle. Saya copy paste yang ini nih. Build script ya, kita copy paste build script, taruh di atasnya. Di atas plugin. Sip. Ya, try again. Oke, jadi untuk setting project dependency injecting-nya sudah jadi. Saatnya kita merubah struktur ini biar mengimplementasikan dependency injection. Sama seperti konsepnya gini teman-teman. Ketika teman-teman ngoding manual dengan tradisional yang query-nya itu dalam satu activity, terus dipecah menjadi seperti ini banyaknya, pasti akan berpikir ngapain sih kelasnya dibikin banyak seperti itu ya, jadi bingungin seperti itu, mending dalam satu tempat. Tapi ya itu akan mempermudah kita ketika kita bekerja dengan tim banyak ataupun sistem yang kita bikin, aplikasi yang kita bikin itu semakin gede atau semakin kompleks. Jadi teman-teman pattern-nya akan sudah terbuat, jadi kerjanya akan gampang. Nah di sini DI juga sama. Mungkin ngapain sih pakai DI? Ya dependency injection. Ya gini aja udah jadi dan jadi bingungin malah baca dokumentasi si Dagger Hill. Ya itu di awal-awal aja teman-teman. Jadi untuk membaca dokumentasi itu memang di awal itu agak membuat frustasi ya. Tapi setelah itu tahu maksudnya, oh ternyata inilah maksudnya adanya dependency injection itu seperti ini. Jadi kita bikin satu namanya package, kita namain DI. Sebenarnya DI ya, enaknya DI gitu aja. Kemudian untuk mengimplementasi DI ini kita bikin satu aplikasi teman-teman ya. Levelnya itu aplikasi. Di dalam sini tutorial MVVM, kemudian di level kita bikin Kotlin. Kita sebut app seperti itu aja. Oke. Add, kemudian dia mengimplement si application. Oke. Biarin seperti ini aja. Kemudian di DI ini kita bikin namanya apa ya? Database ya. Nah, karena kita di sini hanya baru menggunakan database aja,
kita bikin namanya database modul, ya. Jadi di sini ada database modul. Kalau misalnya teman-teman di sini juga ada retrofit, bisa dibikin namanya retrofit modul seperti itu. Oke, kemudian di sini, nah kalau teman-teman tadi melihat, saya menambahkan di sini, ya kan? Di sini ini untuk anotasinya teman-teman, ya, anotasi. Jadi nanti di Dagger Hill ini kita banyak menggunakan anotasi. Kalau kemarin teman-teman yang di MVVM juga menggunakan anotasi, ya mungkin saya sudah mana ya di data. Anotasi adalah kita memberitahu si compiler bahwa oh ini salah satu bagian dari library ini loh. Nah nanti ini juga sudah menandai bahwa ini sebagai DAO. Nah sama di dependency injection di Dagger Hill juga ada anotasi. Kita mulai dari si app database. Mulai dari app, ya, dari yang tadi level aplikasi, yang aplikasi kita bikin ini fungsinya untuk apa? Jadi ini untuk awal mula, istilahnya kayak level paling atasnya suatu aplikasi. Nah di sini kita tambahin anotasi namanya Hilt Android App. Cukup seperti ini teman-teman, Hilt Android App. Artinya si compiler akan diberitahu bahwa oh, project ini menggunakan Hilt untuk dependency injection-nya seperti itu. Kemudian kita ke manifest, di manifest kita tambahkan teman-teman name. Ini untuk mendaftarkan bahwa oh si aplikasi ini punya level tertinggi loh, kelas tertinggi yaitu app seperti yang mengimplement aplikasi, dan di sini ada oh dia pakai Dagger Hill seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian di kelas DI ini kita bikin bisa banyak, di sini banyak modul teman-teman. Tapi karena di sini kita menggunakan satu fungsi aja yaitu untuk penyimpanan database lokal, kita bikin satu. Kalau misalnya teman-teman di sini menggunakan retrofit, bikin lagi misalnya kayak API modul seperti itu, ya. Jadi bisa banyak di sini DI-nya. Kemudian di sini database modul kita kasih anotasi lagi teman-teman, menandakan bahwa ini adalah suatu modul. Nah, kita kasih tahu si compiler nih, oh si database modulnya adalah suatu modul seperti ini. Nah, ini anotasi dari si Dagger Hill ya. Untuk mengaktifkannya yang tadi kita menggunakan ini. Oke. Jadi di fungsinya di sini itu untuk menghidupkan anotasi. Tadi di mana? Database modul. Oke. Kemudian selain database modul, kita masukkan juga namanya install in, kemudian singleton. Dalam kurung singleton. Oke. Apa artinya singleton ini? Artinya modul ini akan dibuat satu kali seperti itu teman-teman dalam life cycle si aplikasi ketika hidup. Jadi ketika aplikasi dibuka itu sudah dibuat satu kali dan itu bisa dipakai di nanti banyak tempat gitu. Jadi kayak tadi membuat satu kayak gini nanti bisa dipakai di banyak tempat. Nah, itu singleton. Jadi dipakai sekali, dibuat sekali, diinisialisasi sekali seperti itu. Kemudian kita bikin namanya untuk namanya provide. Provide itu untuk provide namanya untuk menyediakan suatu akses ke database kan karena namanya database modul ya. Di sini kita namanya provide database. Oke, kemudian di sini kita masukkan parameternya application. Database itu kan perlu konteks ya. Jadi kita akan merubah yang tadinya database itu kita atur di sini app database seperti ini ya, dan ini akan kita inisialisasi terus di setiap view mode di setiap repository ya kan, betul. Nah, di setiap repository kita ada app database terus seperti itu. Nah, kita akan ubah nih teman-teman si codingan app database itu biar diinisialisasinya menggunakan dependency injection aja. Jadi satu kali itu diinisialisasi. Nggak harus berulang-ulang. Kalau ini kan berulang terus nih di node repository itu ada app database. Bayangkan jika misal di sini ada 10 node repository, berarti app database ini dipanggil terus tuh di setiap repository itu. Nah, itu kan juga boilerplate ya, itu mengulang-ulang codingan yang sama seperti itu. Nah, kita bikin aja satu kali di atas ya untuk inisialisasi database-nya. Caranya adalah kita pindahin aja codingan yang instance ini untuk menginisialisasi ke dalam si DI ini. Seperti itu teman-teman. Oke, sama dengan kita kopas aja nih codingan yang ini app database, ini yang room. Kita copy. Kemudian di sini paste. Oke, ini udah jadi nih. Ya, ini kita hapus. Kita hapus aja nih. Oke, inisialisasi udah nggak perlu. Nah, di sini ini udah terinisialisasi.
Nah, kita jangan lupa kasih anotasi teman-teman untuk menandakan bahwa itu adalah suatu yang harus dijalankan seperti itu. Tanpa kita harus menjalankan suatu atau menginisialisasi objek atau menjalankan function. Dengan cukup kasih anotasi seperti ini, ini akan dijalankan satu kali setiap cycle aplikasi. Seperti itu teman-teman. Oke, yang kedua, kemudian, oke ini kita seperti ini aja biar lebih, udah biarin aja deh. Oke, kemudian yang kedua, kita akan nge-provide DAO. Ya. DAO ini kan juga diinisialisasi terus teman-teman. Mana ya? Oke. DAO itu diinisialisasi. Ya, DAO itu DAO itu berurutan dengan database seperti itu. Tapi kita pengen bikin satu aja nih di awal. Provide DAO. Kemudian di sini inisialisasinya apa? Database. App database. Sama dengan db.noddao. Nah, kita kasih juga anotasi provide kemudian singleton. Seperti ini. Nah, ini kita sudah bisa membuat dependency injection untuk database modul. Artinya, nanti itu kita udah nggak perlu manual untuk mendeklarasikan database-nya, mendeklarasikan si DAO-nya, cukup dengan seperti ini. Ini sudah memanggil si rentetan si database dan DAO-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita merubah di bagian repository, teman-teman. Nah, repository ini ada data yang berubah juga. Sekarang repository itu, sebelumnya repository itu selalu membutuhkan parameter namanya app database, ya kan? App database. Nah, sekarang dengan menggunakan sudah ada dependency injection, ini kita hapus. Nah, kita tambahin inject, kemudian ada constructor. Oke, di sini bukan database lagi teman-teman, tapi langsung ke file noddao. Oke, ini akan error. Nah, tapi kita cukup hapus ini aja nih. Nah, database kita hapus. Oke. Noddao file. Oke. Ini kenapa error? Sudah constructor inject noddao. Oke, sebentar. Kenapa error nih? Inject noddao. Oh, sorry, noddao-nya bukan function, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke. Sip. Dah. Terus ada juga perubahan nanti di view modelnya. Kita ambil view modelnya. Kita klik view model. Nah, di sini akan kita inisialisasi. Kasih anotasi namanya health view model. Nah, kita di sini inject juga. Inject ini maksudnya untuk memasukkan yang sesuatu database modul tadi yang sudah kita provide, kita sudah proses di awal, ini akan diinject di kelas ini seperti itu maksudnya. Constructor, kemudian file not repository, view model sama seperti itu. Jadi di sini sudah nggak ada deklarasi untuk DAO, DAO-nya udah di-handle di database modul di sini. Oke ya, view model. Kemudian kita ke activity, teman-teman. Nah, di activity ada perubahan juga. Di activity itu, kita perlu mendeklarasikan setiap kelas itu, biar ibaratnya kita ngasih tahu si compiler bahwa ini menggunakan activity ini menggunakan dependency injection Dagger Hilt loh, seperti itu. Namanya Android entry point seperti itu. Kalau misalnya ini kita nggak deklarasikan, itu akan error teman-teman, karena yang lain ibaratnya objeknya udah dibikin dalam DI, ketika akan digunakan dalam activity itu nggak dikasih tahu ke si compilernya, itu akan error seperti itu. Nah, kita setup model kita hapus aja. Ini kita udah nggak perlu. Ini jelas kita hapus. Kemudian cukup seperti ini. Kita ada perubahan sedikit di sini, teman-teman. Perubahan di bagian ini. Nah, view modelnya kita menggunakan private file not view model seperti ini by view model. Oke, ambil yang ini. Sip, seperti ini. View model dia mengambil dari si ini. Saya hapusin dulu nih yang nggak perlu-perlu. Android X
activity view models. Seperti ini cukup. Kemudian udah ketika Oke, udah nggak perlu ada setup view model di sini ya, udah cukup satu. Sama di list node juga kayak gitu teman-teman. Kita cukup kasih tahu bahwa si activity ini adalah Android entry point, kemudian ini dibikin file, private file, kemudian dia akan by view models, tapi yang ini, nah kita hapus dulu importnya, ini biar codingan kita rapi aja, yang nggak dibutuhin kita hapus-hapus. Kita hapus setup view model, udah nggak perlu nih, udah nggak zaman pakai setup view model seperti ini, seperti itu. Singkatnya kayak gitu. Yang lain tetap sama, kita sudah menginisiasi node view model. Kita coba running dulu ya teman-teman ya, ini sudah berhasil atau belum. Kalau sudah berhasil ya tampilannya memang kayak tadi, nggak ada perubahan dari sisi kita sebut front end ya, itu nggak akan ada perubahan. Tapi yang jadi perubahan besar adalah di cara kita bikin aplikasi, cara kita ngodingnya, cara kita memaintenance kodenya, tempatnya di sini, seperti itu. Inisialisasi sekarang jadi lebih mudah. Di app database udah nggak ada yang tadi objek-objek instance, karena kita udah disediain sama si database modul ini, seperti itu. Database modul ini kita nggak perlu memanggil namanya provide database, karena kita sudah pasangin si anotasi ini, dan itu akan langsung dieksekusi oleh si compiler itu. Contoh nambah setelah DI, seperti itu ya. Ini contoh setelah DI. Sip. Oke, sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi secara interface, experience dari user itu nggak ada perubahan. Tapi dari sisi coding justru lebih rapi, kelihatan lebih rapi. Kelihatan fungsinya itu kita tahu, oh fungsi sudah benar-benar terpisah-pisah seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita sudah nggak ada boilerplate, udah nggak setup view model di setiap activity, udah manggil repositorinya sudah enak, lebih simpel seperti ini ya. Oke, jadi lebih enak kalau teman-teman kerja sebagai tim juga cuma di sini ada database modul, ada retrofit modul katakanlah, atau API modul, atau service modul, tinggal dipakai aja tuh, itu sudah diinisiasikan ke dalam setiap komponennya, seperti itu ya. Jadi kayak gini, kita bikin dependency injection, itu juga akan sudah kepake di setiap kelas-kelas activity-nya. Di setiap kelas-kelasnya. Nah, nanti kayak tadi, kalau kita mau pakai itu di dalam activity, kasih namanya Android entry point. Ya, kalau kita mau pakai di view model, kasih namanya Dekkerhild view model, seperti itu. Jadi ada anotasi-anotasi tertentu yang harus kita pahami. Itu ada di dokumentasinya si Dekkerhild, seperti itu. Oke, semoga bisa dapat dipahami ya teman-teman ya. Intinya menerapkan dependency injeksi itu bisa dikatakan ya nggak wajib juga seperti itu. Tapi wajib kalau kita pengen codingan kita rapi, kita bekerja dalam tim besar, terus kemudian kita memaintenance aplikasi yang scalable, aplikasi besar seperti itu, wajib banget untuk menggunakan dependency injection. Ya, salah satunya ada yang lain kalau nggak salah ada Koin seperti itu, ada beberapa dependency. Saya juga sempat pakai Koin, sama yang sekarang lebih enak ke Dekkerhild ini seperti itu. Oke, jadi konsepnya gitu ya teman-teman ya. Kita bikin suatu wadah yang dimana wadah itu bisa diakses ke dalam seluruh komponen kelas-kelas yang ada di codingan itu dengan menerapkan beberapa sintaks yang sudah dibuat oleh si para developernya. Oke, itu konsep sederhana dependency injection. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun mengkoreksi ya, misalnya ada penjelasan saya yang salah, bisa langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga teman-teman juga bisa tercerahkan nih dengan dependency injection, karena banyak banget juga yang nanya gimana sih tutorial dependency injection yang mudah dipahami, karena mungkin mereka belum menemukan yang tutorial yang simple untuk dependency injection ini. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.